Siapa ganggu Prabowo adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan ada Mbak Luluk Nurhamidah, Ketua DPP PKB. Malam. Waalaikumsalam. Malam. Kemudian ada Bang Dhanil Ansar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Malam, Bang Dhanil. Ada Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Mas Yandri Susanto. Malam, Mas Yandri. Dan ada peneliti utama BRIN, Mbak Siti Suro, Mbak Wiwi. Saya juga lagi menunggu kedatangan dari politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu yang sedang dalam perjalanan. Saya ingin mulai diskusi ke Bang Dhanil dulu sebagai juru bicara Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo kemudian mengatakan apa yang tidak ikut ya jangan mengganggu lah sebetulnya? Pertama begini Mas Budiman, memang kan selama ini konstruk berpikir kita itu melihat politik seperti melihat pakai nalarnya itu nalar antagonis. Antagonis? Saya nyebutnya nalar antagonisme. Sehingga kemudian seringkali ketika kita berbeda sikap politik, apapun yang dikeluarkan oleh rival politik kita itu salah, itu buruk. Nah, dalam bingkai cara berpikir itulah kemudian Pak Prabowo dalam forum itu mengingatkan kepada kita semuanya di tengah upaya Pak Prabowo merangkul kekuatan politik yang ada di Indonesia sebagai simbol gotong royong, bahwasannya negeri ini harus dibangun dengan semangat yang konstruktif, tidak lagi didominasi oleh nalar antagonisme tadi. Artinya apa? Artinya begini, kalau kemudian kita bersepakat, beberapa kekuatan politik bersepakat berada di dalam pemerintahan, ayo kita bekerja bersama di dalam pemerintahan, loyal tentu, sepenuhnya ikut apapun kebijakan pemerintah, karena kalau ada di dalam pemerintahan, ibaratnya itu kalau mau kritik maka berbisiklah, karena kita dekat. Kalau mau kritik berbisik? Berbisiklah, karena kita dekat. Jangan keras-keras lagi? Ya, jangan keras-keras, karena kita di dalam kan. Kritik ya di dalam pemerintahan, di dalam rapat kabinet. Atau kritik by WA lah ya? Iya, dalam kabinet ya, karena kan ini satu tim. Jadi jangan merusak kapal, jangan membocori kapal. Nah, kalau di luar pemerintahan silahkan mengkritik, berteriak. Tapi kemudian teriakan itu harus kemudian konstruktif. Dalam makna konstruktif yang saya maksud itu begini. Tadi jangan pakai nalar antagonis. Nalar antagonis tadi adalah apapun yang diproduksi oleh pemerintah itu salah. Jadi mengabaikan ada hal yang kita harus bangun, istilah saya itu mutual understanding. Ada hal-hal yang kita harus jalan bersama ini, tapi kalau kemudian ada cara yang berbeda silahkan kritik. Tapi jangan semua salah, ini salah, harus akhirnya kita ingin naik tapi menginjak yang lain. Itu yang Pak Prabowo tidak menginginkan. Semua yang ada yang memutuskan di luar pemerintahan tentu kritik wajib, harus, dan kita hormati. Namun tadi kepentingan bangsa bersama untuk hal-hal yang sangat prinsipil itu kita nggak perlu kompromi lagi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Bung Adian Napitupulu tampaknya sudah hadir. Silakan langsung ke bergabung ya. Silakan Bang Adian, baru datang ya. Saya ke Mbak Luluk terlebih dulu. Mbak Luluk, kalau Mbak Luluk dari PKB, gimana membaca statement dari Pak Prabowo itu? Iya, paling tidak menurut pandangan saya lah ya. Jadi sebenarnya agak sedikit mengkhawatirkan sih yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pertama, beliau belum dilantik sebagai presiden. Dan diksi yang beliau sampaikan itu menjadi semacam sinyal sebenarnya bahwa apakah beliau benar-benar akan sanggup melihat berbagai dinamika sosial politik di mana orang pasti punya sikap yang akan berbeda dengan pemerintah, dan tentu juga kritik dalam berbagai dimensinya juga mungkin sangat terjadi gitu. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Mas Dhanil sebenarnya yang saya bilang paradok tadi itu, satu sisi memang diakuin ya cara pandang yang selalu diametral lah, hitam putih, kemudian yang berbeda kemudian dianggap musuh dan mengganggu. Justru kemudian ini yang perlu ditanyakan kepada Pak Prabowo sebenarnya, apakah misalnya pihak-pihak nantinya yang berada di luar pemerintahan dan mereka memiliki sikap yang berbeda, kemudian itu yang dianggap sebagai sebuah gangguan gitu. Jadi kalau berbeda dengan pemerintah maka kemudian ini gangguan dan itu kemudian menjadi ancaman. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi, saya kira
perlu untuk kita pertanyakan, walaupun tadi udah disampaikan. Karena apapun yang namanya kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah. Oleh karena itu mekanisme checks and balances itu tetap dan perlu untuk dilakukan dengan berbagai, saya kira pasti nuansanya lah ya. Nah pasti yang kemudian kita tidak sepakat kalau kemudian kritik itu dilakukan hanya sekedar untuk ngerusuin, jadi bukan. Ngerusuin. Iya, itu Asal beda kritik, asal konteksnya. beda. Jadi bukan kritik kalau itu. Oke. Berarti itu reseh. Nah itu Reseh. pasti berbeda konteksnya Oke, baik. ya. Tetapi kalau misalnya kritik kemudian melakukan fungsi check and balances, itu justru demokrasi kita memberikan ruang yang seluas-luas. Oke, baik. Bung Adian Napitupulu, politisi PDIP, gimana Anda membaca pernyataan Pak Prabowo di acara PAN itu? Rakernas Yang PAN. pernyataan mengganggu, Ya, nggak ada yang bisa baca. Nggak ada yang bisa baca? Nggak ada, karena bahasa mengganggu itu sangat subjektif. Nggak ada alat ukurnya. Apakah saya tidur ngorok mengganggu? Iya. Apakah kemudian orang dangdutan di sebelah rumah kita mengganggu? Apakah itu kan nggak ada alat ukurnya. Nah, berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antar anak bangsa dalam sebuah negara, tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif. Apa alat ukur mengganggu dan terganggu? Nggak ada. Apa bahasa dan alat ukur konstitusional dan undang-undangnya? Juga tidak ada. Oke. Nah, dengan demikian sangat bebas tafsir. Kalau kemudian tiba-tiba ada pernyataan A dan B, C segala macam, kita mengkategorikannya kritik. Prabowo bisa mengkategorikan itu mengganggu. Dan apa alat ukurnya? Ya dia sendiri yang tahu. Oke, tapi kan Pak Prabowo juga mengatakan gini, Bung Adian, kalau memang tidak mau jadi penonton di pinggir jalan ya silakan, jangan mengganggu. Kalau PDIP mau masuk atau mau di luar sih sebetulnya? Kalau sampai hari ini kan kita gini, kita ini kan partai ya, partai yang terpimpin. Kita menunggu keputusan bersama yang representasinya adalah ketua umum. Kita tunggu saja itu. Tapi kalau kemudian tema pembicaraan kita malam ini tentang kata mengganggu, ya menurut saya itu nggak pantas. Nggak pantas? Nggak pantas, nggak tepat, menakut-nakuti, dan menurut saya punya potensi mengintimidasi orang loh. Misalnya begini, arahnya kemana? Kalau tidak mau bekerja sama, oke, dia mau bekerja sama dengan siapa? Partai politik, LSM, NGO, Ormas, organisasi apa? Kalau bahasanya kita lihat secara utuh, sepertinya yang dia maksud diajak bekerja sama adalah partai politik. Oke, Artinya partai politik tidak mau bekerja sama, nonton aja. nonton. Bahasa itu pun salah. Oke. Partai politik itu institusi legal dan diakui oleh konstitusi dalam undang-undang kita dengan sekian banyak peran, apalagi mereka yang punya representasi di parlemen, dan tidak bisa jadi penonton. Nggak boleh. Mbak Lulu di parlemen boleh jadi penonton, nggak boleh. Ketika dia menjadi penonton dia salah. Saya Harus di parlemen boleh jadi penonton, tidak boleh. Ketika saya jadi penonton saya salah. Baik, baik. Tidak function. Mas Yandri, sebagai tuan rumah, itu kan bicaranya di PAN kan itu, tafsir dari Adian adalah mengintimidasi. Gimana? Ya sebenarnya Mas Budiman muncul kata mengganggu itu kan panjang prolognya kan. Oke. Jadi di situ Pak Prabowo memang alhamdulillah setiap acara PAN beliau hadir dan pidatonya panjang biasanya. Dan pidatonya lepas, artinya ya sangat enjoy itu. Nah dia menguraikan, dia berterima kasih dapat mandat dari rakyat, tidak ada keinginan Pak Prabowo itu ada anak bangsa yang kelaparan, yang miskin, kira-kira gitu kan. Maka perlulah kebersamaan. Nah kebersamaan itu karena memang persoalan bangsa ini banyak dan besar. Apalagi sekarang tantangan juga pasti lebih hebat. Di tengah situasi dalam negeri juga banyak tantangan, apalagi dikaitkan dengan isu global. Nah maka perlu kebersamaan. Narasi yang dipidatokan oleh Pak Prabowo itu kan hampir 45 menit itu sebenarnya membangun kebersamaan. Ya kebersamaan itu belum tentu juga di satu kolam yang sama, ya kan di luar pemerintahan pun terhormat juga itu loh. Tapi yang kami tangkap dari uraian itu, ayo kita sama-sama, jangan sampai asal beda. Kemudian yang penting cari popularitas, tapi tidak konstruktif, ya kan. Nah oleh karena itu, menurut kami di forum itu tidak ada yang salah yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Intinya beliau mengajak, ya kan, karena bangsa ini perlu kebersamaan. Bersama itu ya saya setuju dengan Saudara Adian, tidak mesti kita ini dalam satu kolam atau satu posisi. Di luar pemerintah bagus, di dalam pemerintah juga bagus. Tapi jangan sampai ya pokoknya beda. Semua pemerintah salah. Dan itu akan itu akan terserah akan juga mengganggu ritme jalannya pemerintahan, dan sehingga nanti masyarakat
perlu juga diberi contoh yang baik bahwa kalau memang pemerintah ini baik ya perlu juga diapresiasi. Tapi kalau misalkan ada kekeliruan ya juga perlu saran dan kritik, tapi jangan sampai pakai pokoknya. Pokoknya salah. Pokoknya salah, tidak benar. Oke. Ya jangan sampai begitulah. Ini bangsa-bangsa kita, negeri-negeri kita tuh. Semua kita harus ikut bertanggung jawab. Jadi Yang prinsipnya kami tangkap right itu. orang is my country. Iya, itu pokoknya yang kami tangkap dari Pak Prabowo itu begitu jiwa raganya itu intinya untuk bangsa dan negara. Ayo kita sama-sama. Oke. Jangan sampai terganggu. Nah, kira-kira begitu karena waktu terus akan bergulir. Ya, Jangan oke. sampai kita ketinggalan dengan negara-negara lain. Baik, Itu. saya ingin dengar sebenarnya analisa dari Mbak Wiwi Siti Suro apa yang dibaca dari pernyataan Pak Prabowo, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.